Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Asfian Fasa. NDH saya itu 2329, di mana saya adalah CPNS Auditor Ahli Pertama Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan. Penempatan kerja saya yaitu di Inspektur Pembantu 2. Saya akan mempresentasikan mengenai bagaimana sih tugas pokok dan fungsi dari Inspektur Pembantu 2, yang mana ini menurut Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan nomor 22 tahun 2023 mengenai tugas, fungsi, dan uraian tugas dari Inspektorat Daerah. Tugas pokok. Nah, tugas pokok dari Inspektur Pembantu 2 dalam melakukan penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan strategis, pembinaan, pengawasan, pemeriksaan, dan pengendalian kegiatan di bidang tugas dan fungsi Inspektur Pembantu 2. Selanjutnya melakukan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan intern terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, melakukan audit, review, evaluasi, dan pemantauan di wilayah kerja Inspektur Pembantu 2. Salah satu tupoksi yang diberikan kepada saya yaitu melakukan review terhadap laporan keuangan sekolah, di mana di situ ada dana BOS, bantuan operasional sekolah, dan juga dana BOSDA atau bantuan operasional sekolah daerah pada jenjang SLTA sederajat di lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan. Sini ada identifikasi salah satu masalah seputar efektivitas kinerja di Inspektur Pembantu 2, yaitu mengenai pengawasan penggunaan dana BOS dan dana BOSDA melalui kegiatan review laporan keuangan sekolah tingkat SLTA sederajat di Provinsi Kalimantan Selatan. Mengapa hal itu penting? Nah, di sini saya akan menganalisis akar permasalahan dengan menggunakan metode Fishbone diagram terhadap kendala yang terjadi di eh, kerjaan saya gitu. Di mana di sini ada 4 poin yang merupakan permasalahan. Yang pertama ada sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia di sini itu disebabkan karena kurangnya pemahaman mengenai dokumen yang akan dikumpulkan oleh para bendahara. Jadi sekolah itu nantinya akan mengumpulkan dokumen kepada pihak inspektorat berupa file, di mana file tersebut akan diperiksa oleh pihak inspektorat. Nah, di sini banyak dari mereka yang belum memahami bagaimana sih filenya itu, dokumen yang dikumpulkan itu, apakah itu kapan, dan kebanyakan dari mereka itu sering mengumpulkannya terlambat. Kemudian ada yang kedua adalah metode. Tidak ada SOP terkait mengenai pengumpulan dokumen untuk keperluan review. SOP review belum tersedia atau tidak dipahami. Kemudian yang ketiga ada material. Kurangnya pemahaman mengenai dokumen apa yang harus dikumpulkan, format laporan antar sekolah, ketidakkonsistenan akan mempersulit perbandingan data dan analisis komprehensif. Jadi dokumen yang dikumpulkan sekolah itu seharusnya ada 2 file, yaitu file PDF dan juga bentuk file Excel, di mana ada beberapa sekolah yang hanya melampirkan file PDF-nya saja. Sementara ketika kita ingin membandingkan data itu, kita lebih memprioritaskan untuk menggunakan format file Excel. Kemudian ada lingkungan. Nah, di lingkungan ini, jadi ada tugas ganda yang dibebankan kepada guru yang merangkap sebagai bendahara. Beban kerja bendahara itu banyak, dan juga mereka harus mengerjakan tugas sebagai guru. Dari keempat poin tersebut, saya simpulkan permasalahan di sana yaitu adalah pelaporan yang masih tidak memiliki prosedur, terutama dalam hal kelengkapan berkas seperti berkas umum, biaya pemeriksaan kas, register penutupan kas, dan rekening koran. Kemudian masih terdapat perbedaan file dalam pelaporan sehingga mempersulit auditor dan inspektorat untuk mereview realisasi belanja sekolah. Kemudian, kurangnya pemahaman juknis oleh pihak bendahara sekolah terkait penggunaan dana BOS, dana BOSDA, dan kurangnya pelatihan teknis penggunaan dana BOS serta dana BOSDA. Nah, bagaimana sih kita mencari jalan keluar dari permasalahan-permasalahan tersebut? Di antaranya saya merangkum alternatif solusi atas akar permasalahan yang tadi. Yang pertama itu terkait dengan sumber daya manusia. Pentingnya pelatihan teknis rutin. Adakan pelatihan dan bimbingan teknis secara berkala mengenai juknis BOS dan juga BOSDA. Kemudian untuk material, penyusunan SOP yang komprehensif, rancang dan sosialisasikan standar operasional prosedur, review yang jelas dan baku. Kemudian membentuk standar format laporan. Tetapkan format pelaporan keuangan dan dokumen pendukung yang seragam di seluruh sekolah.
Artinya kita harus lengkap melampirkan dokumen yang diperlukan. Yang ketiga yaitu metode. Kita akan memberikan instruksi dan arahan yang jelas terkait ketentuan pengumpulan dokumen untuk keperluan review. Yang keempat ada lingkungan, yang mana senantiasa memberikan reminder kepada bendahara dimulai dari kepala sekolah, dinas pendidikan, hingga inspektorat. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Berikut saya simpulkan infografis permasalahan, akar permasalahan, dan juga solusi dari penugasan saya di Irban 2. Mungkin secara demikian. Terima kasih.